Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Oke. Jadi di sini di dalam video kali ini saya akan menyimpulkan video ceramah dari Al-Ustadz Syekh Said Ash-Shastri. Nah, judulnya itu adalah berulang kali bermaksiat apa kata diterima. Nah, sebelum saya menyimpulkan video tentang ceramah Ustadz Syekh Said Ash-Shastri ini, saya akan menyimpulkan geografi singkat dari beliau. Nah, jadi nama panjang beliau adalah Sa'ad bin Nasir bin Abdul Aziz Ash-Shastri. Beliau adalah ulama besar, ahli usul fikih dan penasihat kerajaan Arab Saudi yang berpengaruh. Lahir di lingkungan berilmu, beliau belajar dari ulama terkemuka seperti Syekh bin Baz, dan beliau aktif mengajar di King Saud University serta menjadi anggota Hay'ah Kibarul Ulama dengan produktivitas tinggi dalam penulisan ilmiah. Mungkin terbelakang pendidikan beliau. Beliau adalah penghafal Al-Quran sejak kecil dan menempuh studi sarjana hingga doktoral di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh dengan spesialisasi usul fikih. Karir ilmiah dan pemerintahan beliau menjadi dosen dan profesor di Fakultas Syariah, anggota Dewan Ulama Senior Hay'ah Kibarul Ulama, dan anggota Al-Lajnah Ad-Daimah, Komite Fatwa Tetap dan Penasihat Istana Kerajaan dan Istana Menteri. Kontribusi karya beliau adalah sangat produktif menulis lebih dari 65 buku dan belasan makalah ilmiah, termasuk buku panduan akademik mengenal Maqasid Asy-Syariah dan Qawaidul Fiqhiyah. Nah, lanjut ke topik pertama, yaitu saya akan menyimpulkan selama beliau yang berulang kali bermaksiat apa kata buat diterima. Nah, yang pertama adalah menyadari keterbatasan diri. Yang pertama dalam perjalanan ibadah adalah mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya. Kita diingatkan untuk bertanya kepada mereka yang memiliki pengetahuan dan yang paling utama, membawa segala ketidaktahuan itu kepada Tuhan. Keberhasilan sejati bukan hanya hasil kerja keras, tapi hasil dari hubungan yang terjaga dengan Sang Pencipta melalui doa. Yang kedua adalah doa sebagai pembersih jiwa. Nah, dalam doa itu ada kekuatan transformatif dalam doa, sebagaimana disebutkan dalam literatur spiritual dan hadis. Dia berfungsi sebagai pembersih atas kesalahan-kesalahan kita. Konsep dasarnya adalah timbal balik spiritual. Ketika seorang hamba mendekat kepada Tuhan, spiritual kayak beribadah lah, ada timbal balik saat berbalik spirit. Mungkin spiritual itu beribadah. Ketika seorang hamba mendekat kepada Tuhan melalui doa, Tuhan pun akan memberikan perhatian dan rahmatnya. Ketika dalam menghadapi godaan dan kelemahan, manusia sering sekali merasa lemah atau diserahkan oleh bisikan negatif atau tanda kutip itu syaitan yang mencoba menarik mereka kembali ke jalan penipuan atau kesalahan besar. Namun dalam video tersebut menekankan bahwa setiap kali kita terjatuh atau kembali ke jalan penipuan, solusi tetap satu atau tetap sama, yaitu kembali ke arah dan mengetuk pintu rahmat Tuhan. Keempat, paradoks kesalahan dan pertaubatan. Bagian ini menyentuh sisi kemanusiaan yang sangat. Tidak ada manusia yang sempurna. Menariknya, video tersebut menyiratkan bahwa seorang yang berbuat salah namun mau berdoa atau memohon ampun jauh lebih baik daripada kesalahan yang dibiarkan tanpa penyesalan. Setiap kesalahan harus segera diikuti dengan doa sebagai bentuk penebusan. Menjadi ahli doa yang dicintai Allah, yang dicintai Tuhan. Tuhan sangat menyukai orang-orang yang senantiasa berkomunikasi dengannya. Pesan penutup yang repetitif menekankan diri seorang beriman. Orang-orang yang berdoa adalah mereka yang menjadikan doa sebagai gaya hidup. Tidak peduli berapa kali kesalahan terjadi, identitas mereka tidak berubah. Mereka tetaplah orang-orang yang berdoa. Jadi intinya adalah jangan pernah berhenti berdoa hanya karena diri itu kotor atau penuh salah. Justru karena adanya kesalahan itulah doa menjadi jembatan utama untuk kembali kepada kasih sayang Tuhan. Nah, mungkin sekian kesimpulan yang saya ambil dari Syekh Said Ash-Shastri
yang dengan ceramah yang berjudul berulang kali bermaksiat apakah taubat tidak? Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.